efek. Ya, benar. Kalau kurang ngisinya di mana, Pak? Kalau kurang isinya di sini, Pak. Ngisinya di situ. Oli apa? Engine-nya sini. Iya. Jadi kalau masuk angin ada nggak? Di sini, Pak. Ini dikendor di sini. Ya. Terus ini di off kan. Oh iya, benar. Ditutup dulu katanya. Iya, benar. Itu posisi normal berarti ya? Iya. Oke, siap. Lanjut di filter-filternya itu Bapak jelasin. Water separator. Water separator ada berapa? Ada 4 semua. Ada 4 ya, Iya. kiri dan kanan. Oke, hati-hati turunnya. Oke. Ya, ada berapa? Kanan kiri ada nih, Pak. Ada, kanan kiri ada ya. Oke. Ini tabung AC. Tabung AC. Ya, untuk freon. Iya. Jadi ini panduannya juga ke teman-teman operator. Jadi di sini ada standar pelumasan yang memang di sini tertera ya, Pak. Iya, iya. Tampilannya tertera di bagian sectionnya, di bagian titik-titiknya. Keterangannya ada di sini. Nah, ini jadi teman-teman juga harus paham. Di sini dicatat interval servisnya sesuai dengan pembacaan meteran dari unit. Oke, kita lanjut di sisi sebelah kanannya. Atau Bapak mau muter dulu nggak, Bapak? Ya, kita berputar dulu di bagian sisi sebelah kiri. Nah ini Pak, di bagian depan. Ini Bapak jelasin di dalamnya ini ada oli kah atau grease? Kalau 785 ini oli, Pak. Oli. Ini ada bearingnya di dalamnya. Ada bearing ya. Ngisinya berarti melalui mana kalau Bapak pernah lihat? Ngisi olinya. Nah, di sini ya kan? Ngisinya di sini. Buangnya? Enggak tahu ya saya. Nggak tahu ya. Oh, pi lagi. Ya, ini baut-bautnya. Ya, kita bisa lihat mana kendor, mana kencang kan dilihat dari bekasnya ya. Ukurannya tahu, Pak? Ukuran bannya nih. Ban tekanan bannya ya? Enggak, ukuran tipe unit 27 RR atau 27 apa gitu. Nah, itu kan ada tulisannya ya. 2700R. Tahu harganya ini dengar-dengar? Dengar di atas 12 juta kalau nggak salah, Pak. Iya, Pak. Nggak tahu saya, Pak. Berapa Mur? Harga ban. Masa di atas 12 juta ya memang benar di atas. Nah, jadi kurang lebihnya Pak ya. Ya, 200-an jutaan. Nah, ini yang Bapak lihat di bawah kabinnya operator kita, itu kan ada motor gearbox steering. Ya. Nah, itu rembes. Jadi kelemahannya di masing-masing semua unit yang menggunakan power steering pada saat mentok, ya steering mentok itu usahakan ya wajib dirilis, jangan ditahan. Ya akibatnya kalau ditahan ya seperti itu, ngerembes. Nah jadi kalau udah mentok jedek gitu kan terasa, sampai rilis saja di steering wheel sampean. Ini tidak akan merubah kok. Dia hanya mensirkulasikan kembali ke pompa, itu tujuannya. Jadi kalau Bapak kunci, Bapak tutup, ya dia nekan. Mana yang paling rentan, itu yang diajar. Apa yang paling rentan Pak di situ? Iya, seal. Nah, kita lanjut di sisi tengah. Nah, ini ada tabung. Ada tangki. Tangki oli hidrolik enggak? Iya, jadi di situ ada berapa fungsinya Pak di tangki itu? 2 Pak. 3 ini Pak. 3. Ada apa ya? Di steering. Steering, Di hose dam, sama di brake. iya rem ya brake. Oh iya. Ya di oli dam ya hose dam, di sistem steering bahkan di sistem brake-nya. Nah kalau di OHT itu steeringnya beda, terpisah dia kan tangkinya. Nah ini filter apa Pak? Ini filter oli hidrolik ya. Berarti yang itu Transmisi 4. transmisi ada 4. Pengisiannya di sini ya. Nah ini hilang ya. Nah, jadi harus paham juga ini level untuk oli Transmisi. oleh transmisi. Ya kita lanjut lagi di sisi sini. Atau Bapak mau masuk ke sana?
Silakan Pak. Itu apa namanya? Excel support, benar ya. Ya, Excel support. Kalau di OHT itu equalizer bar. Nah, yang ini? Yang ini Ya. Ini transmisi. Transmisi. Bapak tahu nggak output sub itu di mana posisinya? Damper. Di bagian mana? Nggak tahu Pak. Wah, di belakang engine ya. Output sub dampernya di belakang engine. Apa fungsinya output sub atau damper, Pak? Kurang tahu ya, saya. Nah, itu untuk meredam getaran. Jadi pada saat transmisi tidak mampu bergetar, dia akan ngirim ke toko penter. Toko penter kan bergetar. Iya. Biar tidak kontak langsung ke engine, ya output sub damper itu yang meredam. Nah, namanya output sub itu untuk meredam getar. Dia komponennya apa, Pak? Rubber, karet. Iya. Yang ini, Pak, di bagian sini. Itu silinder steril gitu. Ya, kiri, terot. Nah, ya, di sini ada ditabung bagian itu yang ditutup. Itu silinder yang ya. Iya, aku Akumulator. bener. Oke. Nggak usah panjang-panjang, Bapak. Ada di sini namanya deman palep. Nah, itu dia, deman palep yang bulat. Oh, yang Bapak tunjuk itu coba. Yang mana deman palep? Pernah dapat training kan di atas Iya. itu, Pak, Oh, atas. iya. Iya. Apa fungsinya itu? Untuk membagi Membagi oli apa ya? oli apa itu? Oli steering sama brake kalau nggak salah. Kalau dam. iya, sama dam. Jadi pada saat ngedam steering nggak boleh diputar-putar, digerak-gerakkan. Nah, itu dia. Itu yang membagi. Oke, kita lanjut. Yang ini, Pak, Ini final drip. Tahu fungsinya ya? Mereduksi ya. putaran dari depth shaft-nya, dari shaft rodanya kan gitu ya. Jadi ini final, namanya final itu terakhir, powertrain terakhir urutannya. Ini rock, Pak. Rock apa nih, Pak? Rock mini, rock injektor. Fungsinya? Untuk memecah material yang ada di Iya, paham Bapak sudah. Kita lanjut di bagian sini. Ini Suspensi. Di masing-masing suspensi ada apa itu? ada sensor pilot. Ada sensor pilot. Jadi memang aktualnya secara timbangan daripada tonase pada saat diisi material ada salah satu suspensi yang memang tidak terbaca akurat karena apa? Posisi base-nya, dudukannya. Kalau tidak rata ya sama. Dia nggak akan akurat ke pilot meternya. Ini? Yang mana, Pak? Iya ya. Iya, Stopper ya. stopper bener. Nah, Kalau yang atasnya ini apa? Yang sama dengan di bawah Excel support itu namanya sama juga nggak? radius root kalau misalnya. Nah, radius root. Harus paham memang. Jadi beda-beda. Iya. Yang ini? Breeder. Breeder. Pernapasannya. Paham di tentang lampu ini, Pak? Retarder mana yang hidup, parking brake mana yang hidup, service brake. Nah, paham. Yang kuning dua ini? Ya, paham itu untuk Apa itu? sen kanan kiri ya. Oke, ini itu aja. Terus untuk pada saat kita evakuasi, kita pasang seling di sana kah? Situ, Pak. Oh iya. Berapa? Jangan salah ini ya. iya. Jadi pengawas kita juga salah ya. Hmm. Jadi masang seling itu di posisi locknya, ujung-ujungnya bengkok. Kok. Bahkan yang di sebelumnya patah 465 kita. Nah ini apa ini, Pak? Kayak antena ya. Ya, yang ada besi ke sana. Kalau enggak salah. Positioner. 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 Ya sensor untuk pada saat ngedam tidak bisa unitnya apa? Mundur. Nah itu benar sudah. Pengaruh sama root. Oke, lanjut. Kita lanjut. Berapa kapasitas tangki bahan bakar solar? Kapasitasnya kalau enggak salah ya. Ah, benar berarti itu. 1.300 kan ya. Iya. Benar kalau nggak salah benar itu 1.300 ya. Baju, Pak. Ah, jadi ini kapasitas ya yang ada di gate. Nah, di jarum petunjuk ini juga harus kita samakan dengan di atas. Itu karena tidak sesuai ya.
Ya, ini box apa, Pak? Ini kosong. Kosong aja, aksesoris saja ya, Suleri. Nah, ini tangki. Yang mana, Pak? Ah, itu ada tangkinya itu, Pak. Tangki elektrik lah. Ah, Untuk rem depan ya. depan. Ya, benar, itu ada tulisannya juga. Oke. Kita lanjut di bagian sisi sebelah kanan. Nah, jadi ini untuk pengisian oli grease ya, bukan oli. Oh, iya. Grease auto loop-nya di sini. Jadi pada saat sudah penuh pun ada hose yang terbuang di sana. Nah, yang di bagian atas sebelah kanan. Nah, ini sama, Pak ya. Ini untuk filter apa? Yang mata itu filter, 4 ini. filter fuel engine. Ah, Filter oli engine. oli engine, fuelnya sudah ada di sana. Ya, ini fuel juga ya. Ini fuel juga. Yang ini, Pak, ada filter juga ini. Juga tahu sih, Pak. Pilot, ya, Namanya, Pak? pilot. Oh, pilot. Nah, jadi dia untuk sistem apanya? Kalau Bapak kurang paham atau teman-teman kurang paham, Bapak lihat aliran hose-nya ini kemana? Apakah ini oli, apakah ini bahan bakar atau air, kan gitu. Nah, jadi ada screen-nya dia, ya. Bahan bakarnya apa ya? Iya. Jadi posisi di unit ini menggunakan CRI, Common Rail Injection. Nah, Common Rail Injection memang di situ ada sistem pembakaran yang melalui injektor, Pak. Nah, jadi injektor itu sistem pembakarannya juga melalui baterai. Nah, jadi kalau baterainya low ataupun alternator bermasalah, pasti unitnya low power atau tenaganya berkurang. Nah, sistem injektor, Pak ya. Jadi akumulator tadi udah tahu ya. Iya. Oh iya, paham. Kita lanjut ke bagian atas. Gimana cara menaikin unit? Nah, dari sini aja nggak apa-apa, sebelah kiri. Caranya gimana, Pak? 3 titik tumpu, 3 body contact. Bener, seperti itu. Boleh nggak? Oke, langsung ke atas. Tapi box ini udah tahu ya, Bapak ya. Iya, data ya, data linknya. Makanya jangan sampai terbentur-bentur. Baik, kita lanjut di bagian atas sisi sebelah kanan HD785 strip 7. Di PT apa, Pak, ini, Pak? Jangan salah lagi. Karunia Armada Indonesia. Iya, jadi ini Bapak jelasin aja. Ini auto loop. Auto loop. Pelumasan. Pelumasan. Yang ini Ini tabung fire suppression, Pak. fire suppression. Membackup di bagian Bagian engine. Berfungsi nggak di bagian kabin kalau kebakar? Oh, enggak, Pak. Enggak ya. Jadi paham ya. Iya. Jadi kalau bagian luar daripada engine pakai apa? Apar kalau ada. Iya, Oh, itu. Iya. Alat pemadam api ringan. Ini ada 3, Pak. Iya. Apa ini namanya? Yang ada ini Free? spray cleaner. Bener. Air cleaner. Air cleaner. Jadi pre cleaner ini fungsinya untuk Menyaring debu. menyaring debu yang kasar ya, kotoran yang kasar. Das indikatornya di mana? Jet. Oke, Kalau nggak bener. salah. Iya, iya. Bener itu, Pak. Kalau nggak salah bener Kalau terus. apa nggak? Nah, yang ini? Ini untuk pengisian air radiator. Iya, coolant, Pak ya. Jadi jangan melihat air di tambang ataupun di lingkungan kerja Bapak bersih belum tentu bagus karena pH-nya ataupun asamnya tinggi. Bisa menghancurkan apa? Kisi-kisi radiator. Jadi memang benar-benar air coolant atau air yang bisa dikonsumsi. Ini bagian koper engine-nya ya. Iya. Bapak udah tahu. Baterai ada berapa, Pak? Ada 4, Pak. Ada 4. Yang 2 untuk sistem? Ini untuk sistem elektrik di unit. Iya, 2. Dua untuk sistem elektrik itu Hammer. bagian steering, Pak. Bener. Oke. Ini untuk tabung air wiper ya. Udah, Bapak langsung di sebelah kiri sana. Kita lihat aja, nggak usah di on ya. Ya, kita bagian dalam HD785 melakukan pengetesan atas nama Bapak siapa tadi? Bapak Muhammad Kusairi. Muhammad Kusairi. Nah, Bapak jelasin aja dari sisi sebelah kiri, tengah, bahkan ke sistem kanan. Bapak jelasin aja. Nah, ini untuk tire apa
lampu tayar. Oh, lampu aksesorisnya tayar ya. Kalau yang di nomor 2? Ini untuk ngecek panel-panel. Panel ya. Normal atau tidak Ya. kan? Ada yang putus atau tidak ya. Itu 1, 2. Untuk nyeting. Untuk setting. Untuk mencari yang. Untuk mencari menunya ya. Menunya, ya. Menu dari pilihan. Nah, kita lanjut di bagian tengahnya situ. Ini temperatur engine. Temperatur engine, Nah, ini untuk temperatur oli transmisi. transmisi, Ini RPM. RPM apa itu Pak? Revolution per menit. Putaran mesin. Iya, putaran mesin. Dia mencatat putaran daripada engine ya. Yang tengahnya? Yang ini ya. Iya, Ini itu ada untuk- RN. Untuk ini Pak, gini. Oh, untuk ini ya. Ya. Oke, kita lanjut di odometernya atau speedometer itu Ya, ini. untuk menghitung kecepatan. kecepatan unit, Ya, ini temperatur temperatur, ada oli rem. brake Ya. ya, sistem brake, Ini fuel. fuel. Nah, makanya yang di bawah tadi yang kita jelasin itu harus sama dengan yang ini, harus disamakan. Untuk penggunaan auto retarder Bapak paham ya? Automatic retarder. ARSC. Caranya aja Bapak jelasin ke saya. Caranya itu waktu jalan. Batu jalan. Fungsinya berapa kilometer per jam baru bisa aktual, bisa dipakai, benar-benar bisa dipakai normal. Berapa kilometer per jam? Caranya nih. Ya, 10 kilometer. ya di atas 10 Pak ya. Di atas kilometernya 10 kilometer per jam baru bisa difungsikan. Maksimalnya di kecepatan berapa? Ada maksimalnya itu. Berapa? 50. Ya. 50 km per jam. Maksimal itu 55 sih. Kita pakai toleransinya aja. Baik, kita lanjut. Namanya ini apa? Retardor manual. Lever untuk automatic retarder speed control. Yang handle di sana Ini untuk lampu. untuk lampu. Ya. Terus Matikan di sini. matikan lampu sen. Yang di bawahnya Untuk air river sama washer. besar ya. Nah, yang itu untuk apa Pak? Yang mutar-mutar. Ini. Yang sana? Ini. Ya, Ini itu. kan lampu sini. Pak. Ya, untuk penerangan lampu. Benar. Lanjut di bagian sini. Ini untuk ASR-nya. ASR ya, auto spin regulation. Nah, harus paham. Operator hati kok, ya kan. Berapa lama udah nggak bawa Pak? 8 tahun lebih Pak. Woi, 8 tahun, tapi masih oke lah ya. Masih ada nyangkut-nyangkut. Dikit-dikit ya. Ya, jadi ini auto spin regulation. Pada saat terjadi slip unit ini difungsikan. Dan memang posisinya unit harus berhenti. Tidak boleh sama jalan. Dan melepas ini diperbolehkan jalan karena dia secara otomatis nyambung putus kayak judul lagu itu. Ya kan? Tapi di bawah 10 km. Ya, di atas itu dia akan lepas sendiri. Tapi akan lebih baik diputus pada saat juga berhenti. Ya, memang prosedurnya juga sama jalan atau aktif terus pun tidak apa-apa. Pak. Jadi kalau di OHT itu apa namanya? Kalau terjadi slip T Kalau TCS, Pak. TCS. Bener itu berarti kan? Traction Control System. Ini hampir sama Pak ya. Ya, fungsinya. Ini ya untuk switch automatic retarder speed control ya. Yang ini Pak Yang ini AISS LU Automatic Idling Setting System. Nah, yang ini Ini power mode. iya power mode sama economy mode. Secondary steering atau Secondary steering atau emergency steering ya. Aha. Ini saya tanya ini Pak. Ya. Kalau masih saya nggak paham, kurang paham, Ya. atau lupa. Yang ini kalau operasi kita pakai mana Pak? Pakai posisi saat diperlukan seperti power mode ini ya. Iya. Pada saat menanjak ya, pada saat bermuatan. Pada saat manuver mau dumping ini sudah harus di ekonomi.
Jadi pada saat dumping, maksimal dumping kita 1800 Pak. Jadi dari 0 RPM sampai 1800 maksimalnya, tidak boleh lebih. Jadi apa aja? Ini diaktifkan sampai Diaktifkan sama jalan. Jadi nggak ada power mode ini harus berhenti, tidak ada aturannya. Memang saat diperlukan aja. Muatan Bapak menanjak, silakan Bapak pakai itu. Ya. Nah, ada lagi yang Bapak mau tanya? Silakan, nggak apa-apa. Untuk penggunaan speed ini tahu ya, L itu giginya apa? Dikunci ya, biar tidak terjadi hunting. Sit up, sit down, 1 2 1 2 2 1. Ah, di lock di sini. Tapi Bapak pertahankan Bapak harus pastikan di mana. Kalau Bapak lock, Bapak kunci di 1. Ya. Tapi RPM-nya sudah di atas 1750, di atas dia meminta ke 2. Bapak tekan terus, ujung-ujungnya overhead. Ya, Berarti Bapak pertahankan di RPM ya. Oke. Kalau parking brake tahu ya Pak? Nah itu, yang merah-merah itu pedalnya apa itu? Bapak jelasin. Ini emergency brake. Iya, emergency brake. Ya, yang tengah Ini service brake. service brake atau rem kaki. Nah, ini bahasanya gas. Iya. Jadi tidak ada seperti di strip 5, cut off brake. Jadi pada saat saya tekan switch rem kaki, nah, malah dia yang bekerja kan gitu, memutus. Nah, tapi di sini langsung yang mengatur adalah sistem akumulator. Tapi hanya dipakai di 20 km ke bawah. Baru Bapak boleh injak itu. Di atas itu Bapak gunakan retade ya. Dan emergency ya pada saat darurat. Paham ya Pak? Oke, di dalam sini ada apa ini? Filter AC. Filter AC, siap. Paham berarti. Ada lagi yang Bapak mau tanya, Pak Muhammad? Untuk di sini aman aja ya, berarti belakang ini tahu apa dalamnya? Fuse ya, sekring-sekring, relay di sini. Nah, di sini diwajibkan para operator di khususnya PT Karunia di Setabang wajib atau dimanapun ya, saya kira pun wajib untuk menggunakan apa? Komunikasi yang baik. Nah, dimanapun perusahaan diwajibkan berkomunikasi yang baik, beretika, dan gunakan seperlunya aja. Nah, jangan lupa juga saya pribadi menyarankan sebelum mengoperasikan harus apa Pak? Berdoa. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman juga. Jadi pada saat kesempatan Anda bekerja, jangan pernah lupa itu. Ya, saya pesan itu P2H tetap harus dilakukan. Cek semua unit, pastikan ya, namanya pemeriksaan perawatan harian. Namanya periksa ya, tetap harus dipastikan ya. Dan itu ada panduan-panduan di sisi sebelah kiri pintu Bapak, itu Bapak perhatikan. Di situ ada lever dam ya. Ada rise, ada hold ya. Menaikkan itu rise, hold itu menahan, float itu mengambang, yang lower itu turun. Nah, jadi ada 4 posisi. Dan di sini juga ada namanya snap ya. Jadi pada saat 1 meter ke bawah dia mau turun, dia menahan. Nah, dari sini ada yang Bapak mau tanya lagi? Nah, ini mungkin banyak yang agak di luar ini. Monggo, apa itu? Waktu operasi Pak, waktu asar kan kita harus ya, tidak ada larangan di mana perusahaan untuk beribadah. Yang penting keyakinan kita benar-benar menghadap. Jangan nanti laporan ke pengawas, Pak saya ngadapnya ke ya. Ya jangan. Di kota-kota besar. Oke, ya janganlah ya, kita menghadap ke Tuhan kok yang Sang Pencipta ya, jujur. Intinya kita juga kerja harus cari yang amanah. Nah, karena kerja itu adalah ibadah, benar-benar ya, pakai yang benar lah. Ya, Pak. Nah, ini box ya, Pak. Nah, ini untuk simpen snack-snack. Biasanya dibawa operatornya dikumpulin ini. Nungguin cuti baru dijual, Pak, untuk tambahan cuti. Enggak lah ya. Nah, itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditanya lagi Pak sebelum kita akhirin? Cukup?
Cukup ya, terima kasih Pak Muhammad. Semoga hari ini ada rezeki Bapak untuk bergabung di PT Karunia. Harapannya saya tadi adalah lakukan benar-benar pekerjaan dengan jujur. Jangan lupa berdoa dan pastikan lagi Pak. Apalagi Pak? Jaga kesehatan. Nah, paling penting ya. Itu aja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak. Luar biasa. Terima kasih.